Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berisi materi tentang sistem input output, dan untuk anggotanya itu pertama saya sendiri Laude Erlan Al-Azam Are dengan NIM S1S12549, kemudian ada Ahmad Lanfran dengan NIM S1S12532. Kemudian yang ketiga ada Adinda Rizky Wulandari dengan NIM S1S12570. Dan yang terakhir ada Nurul Cahyani Saputri dengan NIM S1S1250964. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem input output pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, coba kita bayangkan sebuah komputer tanpa keyboard, mouse, monitor, atau printer. Nah, pasti komputer tersebut tetap dapat menyala, tetapi tidak dapat berinteraksi dengan penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sistem input-output yang menjadi penghubung antara komputer dengan dunia luar. Selanjutnya pada presentasi ini kami akan membahas 5 poin utama, yaitu 1. Definisi dan fungsi sistem input-output, yang kedua jenis-jenis perangkat input-output, yang ketiga mekanisme cara kerja input-output, yang keempat lapisan software pada sistem input-output, dan yang kelima contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama definisi dan fungsi sistem input-output. Sistem input-output adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengelola komunikasi antara CPU dengan perangkat keras eksternal atau peripheral. Sistem input-output ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama manajemen perangkat, yaitu mengontrol dan mengatur semua perangkat input maupun output yang terhubung ke komputer. Yang kedua itu abstraksi hardware, yaitu menyembunyikan kerumitan perangkat keras sehingga aplikasi cukup berkomunikasi dengan sistem operasi melalui device driver tanpa perlu mengetahui cara kerja hardware secara langsung. Nah, yang terakhir itu transfer data, yaitu memastikan proses perpindahan data antara CPU, memori, dan perangkat input-output berlangsung dengan benar dan efisien. Oke, slide selanjutnya yaitu jenis perangkat input dan output. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perangkat input itu adalah perangkat yang menerima input dari user untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh-contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, mikrofon, touchscreen, dan webcam. Di sini dijelaskan juga keyboard itu untuk menginput teks dan perintah, mouse untuk menginput posisi dan klik dari kursor, scanner itu untuk digitalisasi dokumen fisik, mikrofon itu untuk menginput suara dari user ke komputer, touchscreen itu untuk input sentuhan, dan webcam untuk input gambar atau video. Nah, selanjutnya itu ada perangkat output. Perangkat output itu seperti dijelaskan sebelumnya itu adalah perangkat keras yang menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer ke user. Itu dia ada monitor untuk menampilkan visual, printer untuk mencetak dokumen fisik, speaker untuk output suara, proyektor untuk menampilkan layar besar, dan plotter untuk mencetak gambar vektor. Oke, kita ke slide berikutnya yaitu mengenai mekanisme cara kerja input-output. Itu dia ada 3. Yang pertama itu polling atau program input-output, yang dimana CPU terus-menerus memeriksa status perangkat input-output dalam sebuah loop. Itu plusnya itu sederhana untuk diimplementasikan, hanya saja CPU tidak bisa mengerjakan tugas lain, dan juga itu boros sumber daya CPU. Yang selanjutnya itu interrupt atau interrupt driven, yang dimana perangkat input output mengirim sinyal interrupt ke CPU saat siap. Itu plusnya CPU-nya bebas bekerja selama menunggu, dan juga efisiensinya tinggi, hanya saja overhead pada banyak interrupt. Jadi itu jika terlalu banyak interupsi atau interrupt terjadi secara bersamaan, beban komputasi CPU akan membengkak karena harus bolak-balik menghentikan tugas utamanya.
Dan yang terakhir itu DMA atau Direct Memory Access, yang dimana transfer data langsung antara input output ke memori tanpa CPU. Ini dia membuat CPU jarang terlibat dan juga ideal untuk transfer data besar. Hanya saja ini membutuhkan DMA controller, jadi membutuhkan perangkat keras tambahan. Baiklah, untuk slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, bisa kita lihat pada slide ini, dia menunjukkan lapisan software sistem input-outputnya yang berfungsi sebagai tugas setiap komponen agar nanti proses input dan outputnya ini dia bisa berjalan dengan lebih terstruktur. Nah, lapisan paling atas itu dia adalah user space-nya atau aplikasi pengguna, yaitu program seperti browser atau word processor yang meminta layanan input dan output. Kemudian terdapat subsistem kernel yang mengatur proses seperti scheduling, buffering, caching, spooling, serta penanganan error agar nanti akses dari perangkatnya itu bisa lebih efisien. Nah, selanjutnya itu adalah device driver, yang dimana ini tuh merupakan penghubung antara sistem operasi dengan hardware. Nah, driver nanti akan menerjemahkan perintah dari sistem operasi menjadi instruksi yang dapat kita pahami, yang dapat dipahami oleh hardwarenya. Misalnya seperti saat kita ingin print sebuah dokumen dari Word. Nah, lapisan terakhir itu adalah interrupt handler dan device yang terdiri dari hardware dan pengendali perangkat. Bagian ini nantinya menangani operasi fisik setara pengirim interrupt ke sistem saat suatu proses input-output telah selesai. Jadi, setiap lapisan itu memiliki tugasnya masing-masing, sehingga komunikasi antara aplikasi dan hardware itu dia dapat berjalan dengan baik dan efisien. Oke, kita lanjut ke bagian kita sambung ke bagian kita lanjut ke bagian konsep kunci dalam input output software. Dalam software input output itu dia ada 4. Jadi yang pertama itu adalah buffering, yang merupakan penyimpanan sementara data selama transfer. Ini mengatasi perbedaan kecepatan antara CPU dan juga perangkat. Contohnya itu buffer keyboard dan juga buffer printer. Yang kedua itu caching. Itu dia menyimpan salinan data yang sering diakses ke memori cepat. Yang sering diakses di memori cepat. Ini mempercepat akses berulang ke data yang sama dari disk. Yang ketiga spooling atau simultaneous peripheral operation online, yang dimana data diantri di disk sebelum dikirim ke perangkat yang lambat, misalnya printer. Ini memungkinkan multi-user printing. Yang keempat yaitu error handling. OS menangani error perangkat seperti transient error dengan melakukan retry atau permanent error, yang dimana itu lapor ke user. Ini memastikan sistem tetap stabil meski ada kegagalan hardware. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus atau contoh pengimplementasian input-output dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam slide terdapat 2 contoh, yakni ketika kita mengetik di Microsoft Word dan juga ketika mencetak dokumen. Pertama, saat mengetik di Microsoft Word. Nah, ketika tombol keyboard ditekan, keyboard mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian, selanjutnya controller keyboard menghasilkan scan code dan mengirimkan interrupt ke CPU. Nah, setelah itu sistem operasi kemudian membaca scan code melalui driver keyboard lalu menerjemahkannya menjadi karakter yang akhirnya tampil di layar sebagai output. Nah, yang kedua yaitu saat mencetak dokumen. Ketika pengguna menekan tombol print, sistem spooler menerima pekerjaan cetak dan menyimpannya ke antrian atau spool. Nah, driver printer kemudian mengambil data tersebut untuk mengirimkannya ke printer melalui USB atau Wi-Fi. Setelah proses pencetakan selesai, printer akan mengirimkan status kembali ke sistem operasi. Nah, dari 2 contoh ini terlihat bahwa setiap proses input output melibatkan kerjasama antara perangkat keras, driver, sistem operasi, dan juga aplikasi.
Dan slide selanjutnya yaitu ringkasan. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem input-output berfungsi mengelola komunikasi antara CPU dengan berbagai perangkat periferal secara terstruktur. Terdapat 3 mekanisme utama input-output, yaitu polling yang sederhana namun CPU terus mengecek perangkat. Yang kedua, interrupt yang lebih efisien karena perangkat akan memberitahu CPU untuk saat membutuhkan pelayanan. Yang ketiga, DMA atau Direct Memory Access yang paling cepat karena memungkinkan transfer data langsung ke memori tanpa membebani CPU. Nah, selain itu, sistem input-output memiliki arsitektur berlapis mulai dari aplikasi, kernel input-output, device driver, hingga hardware. Nah, konsep penting yang mendukung kinerja input-output adalah buffering, caching, spooling, dan error handling. Kesimpulannya, setiap aktivitas pengguna seperti mengetik, mencetak, atau menggunakan perangkat lain sebenarnya melibatkan seluruh lapisan sistem input-output yang bekerja secara terintegrasi agar proses berlangsung dengan cepat dan efisien.